Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Saya punya kewajiban untuk memberi kesempatan kepada Mas Toto menjelaskan juga kepada publik. Kenapa sih harus membedakan metodologi dan di survei Mas Toto saat ini membedakan antara masa pemerintahan Pak Jokowi dengan masa pemerintahan Pak SBY? Bukan untuk provokasi kan, pasti ada metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan kan? Iya, sebetulnya survei itu kan betul-betul hanya melakukan snapshot dengan memotret pada saat survei dilakukan ya. Itu bukan forecast juga, bukan kembali ke belakang juga. Saya pikir kita tidak kemudian menyimpulkan bahwa ketika persepsi publik mengatakan bahwa kinerja A lebih baik dibanding kinerja B misalnya, lalu kemudian lembaga survei menyimpulkan secara validitas bahwa kinerja A lebih baik dibanding kinerja B. Enggak, kita snapshot dan kita memberikan caption kemudian apa yang menjadi persepsi dari publik. Sebagai contoh, saya tahu Bang Kamhar, saya baca beritanya gitu ya, baru tadi aja baca gitu kan, mengenai problematik bahwa ada perbandingan yang ditanyakan kepada publik mengenai pemerintahan Jokowi dan pemerintahan SBY. Itu persepsi publik yang akan jadi problematik kalau Carta Politika kemudian menyimpulkan kinerja ekonomi Jokowi lebih baik dibanding kinerja ekonomi dari Pak SBY. Itu betul bahwa itu harus diletakkan pada indikator-indikator terkait dengan yang kita sepakati untuk diuji. Entah indikator makro misalnya. Tapi kan ini memang menarik ya. Iya, dan menurut saya memang harusnya banyak diperdebatkan dalam indikator yang sama. Karena begini, yang terjadi adalah ketika kita bicara dalam era sosmed, ya kita buka apa adanya lah. Pendukung Jokowi pasti akan selalu berbicara mengenai angka inflasi yang lebih rendah. Dianggap prestasi dibanding pemerintahan SBY. Pendukungnya Pak SBY selalu bicara mengenai economic growth, terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi yang dibandingkan dengan pemerintahan Jokowi. Padahal ketika kita bicara dalam nanti Mas Agung yang bisa menjelaskan kan ada tolok ukur yang kemudian bisa dilihat secara lebih objektif di situ. Misalnya sebuah fakta bahwa rata-rata pada pemerintahan SBY pertumbuhan ekonomi dunia memang lebih tinggi karena situasi yang berbeda. Contoh China, it's even double digit. Sekarang nggak bisa dibantah juga bahwa rata-rata kebijakan inflasi di seluruh dunia itu cenderung lebih kecil dibandingkan dengan masa Pak SBY. Oke, sudah terjawab. Jadi mungkin netizen yang lagi nunggu-nunggu kita lagi on air ini bagian mana yang mau dipotong dan lain-lain itu udah dijawab sama Mas Toto ya. Kenapa harus itu? Tapi jadi saya mau disclaimer, ini bukan untuk membandingkan satu pemerintahan dengan pemerintahan yang lain, tapi itu bagian dari data sehingga kita bisa melihat secara eksponensial naik atau tidak turun atau tidak faktor-faktor apa, dan itu bisa menjadi bahan kajian buat para ekonom untuk bisa kemudian memberikan insight terhadap apa saja yang harus dilakukan ketika terjadi kondisi-kondisi yang sama di masa depan. Itu kan maksudnya. Oke, saya pindah ke yang lain. Mas Toto, Anda juga menjelaskan mengenai pengaruh kinerja para pembantu presiden. Waduh, ini para menteri, iya kan? Para menteri terhadap tentu dong tingkat kepuasan terhadap pemerintah pusat. Artinya presiden dan kinerja menteri tidak bisa dipisahkan secara diametral, ya kan? Ya kan, itu tolong dijawab Pak. Ya, pertama begini, kita selalu, saya ada 5 kali rilis survei nasional di tahun 2022. Sebetulnya selalu kita tanyakan dan selalu saya rilis pertanyaan mengenai kepuasan terhadap kabinet dan kemudian pertanyaan yang lebih sensitif, apakah setuju apabila presiden melakukan reshuffle. Baru ramenya sekarang, entah kenapa begitu ya. Karena mungkin tadi Pak Jokowi menjawab dan memang dikaitkan dengan kondisi koalisi. Salah satunya Nasdem yang dianggap apakah akan reshuffle atau tidak. Nah, di sini sebenarnya kita pengen melihat sebuah turunan atau korelasi linier atau berbanding terbalik antara kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf dengan kepuasan publik terhadap kinerja kabinet. Karena kan harusnya dia berjalan secara linier sebagai kaum teknokrat tanda kutip ya yang meneruskan pekerjaan sektoral dari presiden dan wakil presiden. Kalau kita lihat pertama ada gap kepuasan 72,9% ini, lalu ketika ditanyakan dibandingkan dengan kepuasan terhadap menteri hanya 60,5%. Kan menjadi menarik untuk dibahas. Margin dong ya. Kenapa ada margin sekitar 12% di situ? Dan disitulah sebenarnya kita kemudian bisa melihat ada keterkaitan ketika ditanya apakah setuju dengan adanya reshuffle, ternyata 61,8% juga menyatakan setuju. Nah, ada yang bertanya lagi, kenapa tidak ditanyakan saja sekalian terkait dengan
menteri mana yang dianggap memuaskan atau tidak. Saya harus mengatakan itu malah tidak fair. Kenapa? Pengalaman kami melakukan survei, ketika ditanyakan itu secara menyeluruh kepada responden, dan kita berikan puluhan nama dari menteri-menteri itu, biasanya bias popularitas. Yang kecenderungannya angkanya akan tinggi, itu adalah menteri-menteri yang terkenal. Pak Prabowo, Ibu Sri Mulyani, atau para ketum parpol, yang pasti akan dinyatakan puas oleh konstituen parpolnya. Jadi tidak melihat kinerja secara objektif. Itu yang menurut saya malah akan menyebabkan bias, kalau kita kemudian membuat pemeringkatan kepuasan kepada menteri-menteri didasarkan pada persepsi tadi, itu malah bisa bias. Oke, saya minta pendapat second opinion dari Mas Umam. Mas Umam, bagaimana kemudian publik bisa tadi, kalau dari Mas Toto kan dari Carta Politika ada margin sekitar berapa tadi Mas? 12% ya, antara tingkat kepuasan pemerintah, tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan menteri-menterinya. Apa yang perlu kami pahami dari margin ini, dari perbedaan angka ini? Ya, kalau misal terkait dengan hal itu, saya pikir apa yang terjadi antara tadi ya, konteks gap antara tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah, konteksnya representasi dari kinerja presiden dengan menteri, sepertinya juga kalau misal diakui atau tidak, memang ada bias popularity juga. Artinya bahwa kemudian seorang presiden juga tentu memiliki political influence dan juga persepsi yang lebih populer dibanding para menterinya. Tetapi yang disampaikan oleh Mas Toto tadi terkait dengan konteks di breakdown terkait dengan kinerja menteri, saya pikir itu cukup penting untuk dicatat. Bukan hanya untuk kita, untuk didiskusikan, tetapi juga sering lembaga-lembaga survei kemudian mengukur tingkat kepuasan kinerja kabinet berdasarkan kepuasan publik, jadi terkait dengan konteks opini publik. Seringkali ini kemudian memang tidak match, dan betul memang yang terjadi adalah pengaruh dari post-election bias itu lebih dominan dibanding juga kinerja para menteri itu sendiri. Oleh karena itu dalam berbagai kesempatan saya sendiri sempat mendiskusikan, memang kualitas kinerja kabinet tidak sepatutnya diukur dengan basis opini publik, tetapi akan lebih tepat jika kita menggunakan survei elit, yaitu elemen-elemen stakeholders yang memang memiliki kapasitas yang memadai untuk memberikan assessment terhadap basis kinerja mereka. Karena pada level kebijakan lebih detailnya itu akan lebih dipahami oleh mereka dari kelompok yang memiliki capability dan juga pemahaman yang mendalam terkait dengan konteks itu. Nah, oleh karena itu di level itu saya pikir cukup memadai, tetapi saya juga ada sedikit catatan tadi terkait dengan konteks komparasi. Ya, komparasi yang disampaikan oleh Mas Toto tadi antara Presiden Jokowi dengan Presiden SBY misalnya. Memang dalam konteks itu diakui atau tidak, wajar kalau misalnya kemudian masyarakat juga bertanya. Oleh karena itu juga sangat understandable seorang Frisian pada kesempatan ini juga bertanya, ini konteks Mas Toto menyampaikan itu apa? Karena bagaimanapun juga kita harus memahami juga bahwa tingkat kepuasan publik terhadap terhadap kinerja pemerintah bukan semata-mata, bukan didominasi oleh persepsi terhadap aspek ekonomi. Semua itu bergantung pada informational input yang masuk di dalam konteks keseharian masyarakat kita. Apa input informasi yang kemudian mereka peroleh dari pemberitaan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, kalau misal dilihat dengan basis ekonomi politik atau bahkan dengan lihat geopolitical economic dalam arti yang luas, tentu berbeda. Tetapi pada saat yang sama, ada tren yang cukup menarik. Ketika kemudian negara-negara, pemerintah menghadapi situasi pandemi, ada kecenderungan masyarakat itu lebih memaklumi tantangan itu. Karena bukan hanya satu negara, tetapi banyak juga negara yang lain yang kemudian menghadapi tantangan yang sama. Selain itu, selain masyarakat memaklumi, masyarakat juga cenderung menoleransi. Karena pada saat yang sama, situasi ekonomi yang begitu tertekan, kemudian muncul sejumlah kebijakan, terutama terkait dengan social safety net, yang sekarang mungkin di era Pak Jokowi ada sekitar 11 jenis bansos itu, dengan segala derivasinya. Justru itulah yang kemudian mengembalikan atau meningkatkan basis popularitas basis popularitas pemerintah itu sendiri. Nah, oleh karena itu sebenarnya dalam konteks situasi krisis, tekanan ekonomi, pemerintah itu mencoba berselancar di situ. Nah,
Adapun kemudian basis persepsi yang kemudian tadi ditanyakan dalam instrumen pertanyaan Carta Politika, tentu kita apresiasi sudah diklarifikasi oleh Mas Toto. Tetapi tentu dalam konteks ini juga perlu dijelaskan lebih detail. Misalnya, apakah kemudian pertanyaan dengan membandingkan masyarakat yang memahami konteks ekonomi saat ini dengan masyarakat yang memahami ekonomi konteks pada momentum tahun 2008 ada global economic crisis juga, kemudian di 2012 tadi the end of the booming prices dalam konteks commodity prices, apakah itu mereka paham? Kalau misal kita cross check sekali lagi, memang mungkin kita bisa lihat di profil responden. Ada sekitar mereka yang dari umur 17 sampai 20, persentasenya tidak besar, sekitar 2,7%, Mas Toto ya. Tetapi ada yang berada di umur antara 20 sampai 35 yang pada 8 tahun yang lalu mereka masih sekitar umur 17 tahun, itu ada rentang umur 20 sampai 24 tahun atau 25 tahun. Dan itu komposisinya tentu basis data mentah Mas Toto yang bisa menjelaskan itu. Jelaskan itu tentu berimplikasi pada hasil presentasi akhirnya. Tetapi sekali lagi Mbak, yang ingin saya sampaikan, informational input yang diterima oleh masyarakat itu bukan hanya faktor ekonomi, tetapi juga aspek yang lain, terutama terkait dengan konteks demokrasi. Diakui atau tidak, penurunan elektabilitas, penurunan popularitas pada era akhir pemerintahan SBY misalnya, diakui atau tidak memang terkait langsung dengan dinamika politik wabil khusus terkait dengan konteks politics of anti-corruption pada waktu itu. Nah, ini yang tidak apple to apple. Pada situasi saat ini, dalam bahasa teman-teman dari Australian National University, Thomas Power misalnya, ada pembungkaman mesin anti korupsi, ada democratic regression dalam bahasanya itu Aspinall, faktor Marcus Mitchell, yang mempengaruhi menurut Anda ya? Ya betul, setidaknya itu berimplikasi pada informational input yang masuk pada masyarakat kita. Jadi jumlah informasi yang diterima sama publik itu mungkin jadi lebih kecil. Kalau menurut hipotesa Anda? Iya, sekali lagi yang ingin saya tekankan, Mbak Fris, karena kita bicara dalam konteks political science, social science. Dalam konteks political science and social science, kita tidak boleh berhenti pada level angka. Saya sudah mendapat poin Mas Umam. What's behind the number, itu yang lebih penting. Nah, kalau tadi Mas Umam bilang bisa jadi... Oh gitu ya? Iya, udah panjang, masa saya nggak boleh jawab. Saya harus jeda tapi. Sama setelah jeda saya janji ke, saya belum kasih kesempatan juga ya ke Mas Agung. Mas Agung saya janji ada kesempatan buat Anda. Tapi Bang Kamhar juga harus jawab karena kalau tadi dibilang oleh Mas Umam bahwa jangan-jangan respondennya Mas Toto itu tidak paham ekonomi sehingga mereka hanya berdasar atas persepsi saja. Partai penyimbang pemerintah tentu dong punya perspektif dan punya tolak ukur yang jelas. Oposisi itu penyimbang. Oposisi baik. Oposisi akan memberikan pandangannya. Usai jeda di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.